partisipan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Sekitar 25 partisipan sudah bergabung. Terima kasih pertama-tama sudah menghadiri acara kami. Bung Akmal ini sudah kan hal asing lagi ya, karena kami sudah cukup sering ketemu di webinar tentu perkara psikologi, dan saya mendapatkan kehormatan pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan psikoterapi interdisipliner, yaitu psikoterapi yang berhaluankan diri secara kopas politik ya. Nah, ini mungkin yang baru bagi teman-teman psikologi semuanya, bahwa psikologi itu bukanlah ilmu yang lepas dari kontestasi politik. Semua ilmu, termasuk terlebih-lebih psikologi, itu ada di dalam pungkungan para politikus yang berpartai. Tidak cuma rakyat sipil yang doyan komentar politik, bukan itu yang saya bicarakan, tapi orang-orang partai di berbagai level di dalam partai tersebut dimaksud itu melakukan kejahatan struktural dalam menerbitkan karya-karya ilmiah Freud, Lacan, yang sulit kita akses makna aslinya, makna objektifnya, sebab di Indonesia kita mengalami apa yang saya pahami sebagai kekerasan epistemik. Itu ada di esai Can the Subaltern Speak oleh Profesor Gayatri Chakraborty Spivak. Nah, Spivak itu bersama beberapa nama yang nanti mungkin akan saya sebut, itu adanya di cultural studies atau kajian budaya. Ini yang perlu teman-teman gali juga. Cakupan pertama untuk apa ya, memahami apa yang saya tawarkan sebagai psikoterapi interdisipliner itu adalah menyelami dunia kajian budaya. Kajian budaya itu setahu saya sebuah jurusan level S2 yang institusinya itu berdiri pada masa pemerintahan Margaret Thatcher di Inggris tahun 60-an. Jadi ada ini ya, konteks sosial budaya, politik juga yang memang sangat jauh dari Inggris ke Indonesia. Namun titik tengahnya adalah salah satunya adalah Wikipedia sebagai sumber ilmu pengetahuan kita untuk psikologi, yang itu harus saya sampaikan sekarang bahwa ada banyak kebohongan di situ. Karena Wikipedia merupakan alat utama propaganda Amerika Serikat, bukan hanya kepada Indonesia, tapi juga kepada Amerika. Sangat banyak ilmuwan akademisi di berbagai bidang di Eropa yang tidak menyetujui pelabelan teori-teori, istilah-istilah, jargon-jargon, terma-terma, brikoleur, glosari, kamus yang diabsahkan secara konstitusi oleh profesor ternama, berkedudukan tinggi, berprivilege di Amerika Serikat, yang itu imbasnya, implikasinya adalah di kita. Itu sekedar pembukaannya. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan psikoterapi interdisipliner? Boleh dilanjut slide-nya? Gimana cara nge-scroll-nya ini? Oh, tinggal, maaf. Gimana ya? Boleh dimajuin ke slide kedua. Next slide. Ya, mohon maaf, sebentar ya. Bisa dimajuin ke next slide. Bentar dulu, Mas. Ini mungkin ada gangguan. Ada gangguan teknis. Oh ya, ini saya aja yang share screen coba. Biar coba. Boleh. Bentar ya, Mas. Mohon maaf.
Sudah ada, Mas. Nah, oke. Apa sih psikoterapi interdisipliner itu? Psikoterapi interdisipliner adalah cabang psikoterapi yang berlandaskan filsafat Marx atau nama lengkapnya Karl Marx, nama populernya ya. Yaitu psikoterapi yang memanfaatkan hasanah budaya lokal untuk mencapai tujuan klasiknya, yaitu kesembuhan jiwa melalui praksis atau praktik dialektika platonik atau dialog sokratik antar manusia, atau dalam komunikasi itu ya komunikator dengan komunikan. Lantas secara lebih terperinci bagaimana caranya melakukan hal tersebut? Boleh dilanjut slide-nya. Nah, pertama-tama siapa sih Karl Marx itu? Kalau teman-teman yang doyan menulis sastra sebagai hobi di samping kuliah, mungkin di satu titik akan mendengar nama Karl Marx itu disebut-sebut oleh para sastrawan Indonesia sebagai salah satu kiblat untuk berfilsafat dalam hubungannya menciptakan karya sastra yang bermutu atau karya sastra liberal, karya sastra yang berpihak pada kepentingan dan keperluan rakyat kecil, rakyat miskin, menengah ke bawah, atau istilah populernya adalah kaum proletariat. Ada pula istilah kaum lumpen proletariat di dalam buku statisme dan anarki, itu teori filsafat politik ya. Nah, siapa sih sebenarnya Karl Marx itu? Karl Marx itu adalah filsuf yang lahir di Trier, nama lamanya Jerman sebelum Perang Dunia Kedua, tahun 40-an ya, 40-an. Dan dia menulis buku-buku populer, Kapital, Manifesto Komunis, Grundrisse, dan lain-lain. Karl Marx itu juga dikenal sebagai teoris yang mengkritisi keadaan sosial masyarakat Inggris di saat Inggris itu lagi jaya-jayanya dengan revolusi industrinya. Artinya memang buku Karl Marx itu fokusnya salah satu yang menjadi kiblat para pemikir Indonesia itu Das Kapital atau Kapital, tebal, terdiri atas 3 jilid, 3 volume. Namun tidak cuma itu aja karyanya Karl Marx, ada banyak lagi yang lain. Manifesto Komunis, Grundrisse, ada juga satu buku tentang revolusi Paris gitu. Jadi di samping dikenal sebagai pengkritik politik ekonomi atau ekonomi politik, Karl Marx itu juga mengkritisi proses sosial kebudayaan di Jerman juga, di Perancis juga, nggak cuma di Inggris. Jadi minimal ada 3 negara yang sependek pengetahuan aku dikritisi oleh Karl Marx keadaannya. Nah, berbekalkan profil inilah kita mulai berpikir seberapa berpengaruhkah karya Karl Marx itu dalam psikoterapi, dan bagaimana kedua dunia yang tampaknya jauh ini antara dunia Karl Marx, ekonomi, politik bisa berkorelasi dengan dunia psikiatri, psikologi, psikoanalisa, dan tentu praktik psikoterapi gitu. Nah, informasi yang jarang kita dengar mungkin itu adalah bahwa Karl Marx itu hidupnya sepenuhnya, sependek pengetahuan saya, dibiayai oleh Friedrich Engels, sahabatnya. Ini satu hal yang mungkin bisa menjadi insight, pencerahan bagi teman-teman semua, bahwa ada hubungan yang erat antara modal uang dengan peluang kesempatan untuk berpikir, berkontemplasi secara bebas, untuk menerbitkan buku, atau bahkan sesederhana menuliskan buku tersebut. Artinya, di saat teman-teman memikirkan sosok Karl Marx,
itu tidak boleh lepas dari sosok lainnya, yaitu Friedrich Engels. Friedrich Engels itu orang kaya raya Jerman, anak kandung dari papanya tentu saja, seorang pemilik pabrik di Jerman. Nah, jadi dalam pembacaan saya, donasi Engels ke Karl Marx itu murni untuk melakukan sebuah pemberontakan personal pada ayahnya, kan sebuah komprehensivitas kritik berpikir analitik untuk meruntuhkan kapitalisme, katakanlah seperti itu. Bukan itu murni apa ya, ketidakstabilan emosi seorang anak laki-laki bergender laki-laki kepada ayah kandungnya. Ini kan mulai ini ya, mulai teman-teman pasti teringat pada materi-materi klasik Freud, Oedipus kompleks, Elektra kompleks, dan lain sebagainya, kompleks-kompleksnya Carl Jung. Nanti kita bisa menyinggung tentang inferiority kompleks, karena tadi Kang Akmal menyinggung tentang apa menghambanya kita, submisifnya kita kepada dunia barat dalam konteks kajian ilmiah. Nah, lalu setelah kita mengetahui sosok-sosok penting dalam memahami apa itu makna definisi frasa psikoterapi interdisipliner, yaitu Karl Marx dan Friedrich Engels, boleh dilanjut slide-nya. Next slide. Nah, inilah yang dilakukan secara politis oleh Karl Marx. Karl Marx itu tidak hanya mendukung atau memihak kaum proletar Inggris Raya pada masa itu, tahun-tahun 1700-an kalau saya nggak salah ingat. Nanti mohon dikoreksi apa persisnya tahun bersejarah, periode sejarahnya, karena ini penting. Dan sejujurnya referensi yang saya dapat murni hanya dari Google, dari internet, jadi pasti teman-teman bisa jadi memiliki koreksi, karena saya yakin teman-teman punya sumber di luar internet, apakah dari perpustakaan atau dari pinjaman ke dosen atau yang lain sebagainya, koneksi teman-teman semuanya. Tapi inilah yang saya dapat dari internet milik Amerika Serikat ya. Jadi saya harus terus-menerus menggunakan aspek-aspek yang dipolitisir, karena memang psikoterapi interdisipliner itu ya dapat dikatakan psikopolitik, bukan hanya psiko tapi juga politik, psikopolitik. Psikoterapi interdisipliner adalah psikopolitik. Nah, selain Inggris, Perancis dan Jerman itu juga langsung disupport, didukung oleh buku Karl Marx dalam hal dia mengkritisi proses sosial dan aktivisme kaum revolusioner Paris, Komune Paris di tahun-tahun yang tidak berjauhan. Nah, dan ada istilah yang dia gunakan dalam buku-bukunya, yaitu kesadaran kelas. Kesadaran itu tentu kita temukan dalam usaha sia-sia Sigmund Freud untuk populer di kalangan asosiasi psikiater Wina sebagai mahasiswa neurologi. Lagi-lagi semua sumber yang saya paparkan di sini itu murni saya cuma dapat dari internet, Wikipedia, Google, dan media-media mainstream independen. Teman-teman bisa verifikasi di internet semuanya. Istilah consciousness atau kesadaran itu khas sekali psikoanalisa. Namun hal pertama yang perlu kita debunk, kita runtuhkan kepalsuannya itu adalah bahwa Sigmund Freud itu tidak kuliah psikologi atau mahasiswa kedokteran ahli jiwa, dia ahli bedah saraf gitu. Nah, neurolog. Memang antara saraf dengan kesadaran itu tidak jauh-jauh amat, tapi berbeda antara mengkaji jiwa dengan sekedar memetakan cara otak bekerja itu. Nah, kesadaran pada kesadaran kelas itu juga merupakan objek kajian
kritis psikoanalisa Freudian, Lacanian, Jungian, Christophian, Irigaray-an, Rossian, dan lain-lain. Boleh agak di scroll ke bawah, Kang? Belum, maksudnya masih di yang tadi itu, yang tadi tapi agak ke bawah. Nah, paragraf terakhir. Psikoanalisa sebagai bahasa lain dari psikologi mendalam atau bahasa Inggrisnya deep psychology merupakan medium para filsuf dalam beramai-ramai terjun langsung ke masyarakat sebagai psikoterapis. Nah, ini adalah satu fenomena sosial besar yang mengejutkan bagi saya pribadi. Saya dapat sumbernya dari artikel 2015 majalah The New Yorker. Langsung teman-teman juga bisa sambil googling. Saya juga nanti akan coba di sesi tanya jawab akan saya bantu googling juga. Saya juga akan bagi linknya nanti ke Kak Akmal melalui Japri. Nanti minta tolong Kak Akmal dibagi-bagikan kepada peserta, karena inilah bekal saya meyakini diri saya sendiri bahwa frasa psikoterapi interdisipliner itu legit gitu, sah untuk dikaji bersama-sama. Dalam artikel When Philosophers Become Therapists itu dijabarkan bahwa ada kecenderungan dan hobi tertentu para filsuf Amerika kontemporer untuk ikut praktik psikoterapi di Amerika Serikat, khususnya area pusat New York, Washington, untuk membantu para psikoterapis, baik itu yang memang levelnya sudah psikiater senior atau mahasiswa psikologi. Nah, untuk tujuan apa? Tentu kecurigaan kita bersama adalah untuk memperkuat jejaring politik mereka, sebab teman-teman juga harus mengetahui yang saya nggak sampaikan di layar itu adalah bahwa Sigmund Freud itu juga bahkan bekerja sama menciptakan buku-buku ilmiah dengan seorang juris atau hakim di Austria. Untuk apa? Untuk merumuskan kebijakan publik dan undang-undang negara kerajaan monarki kekaisaran Austria agar kepentingan kelompok asosiasi psikiater Wina itu terlindungi dari kritik kolega-koleganya. Nah, beginilah konstelasi keseluruhan antara seorang psikiater, seorang praktisi hukum, seorang filsuf, yang mana dari era Jacques Lacan itu seorang psikiater juga dapatlah hukum filsuf atau sekaligus dia juga seorang filsuf. Dimulai dari era Jacques Lacan, kalau dari sejarahnya psikoanalisa yang saya ketahui. Lanjut, next slide. Berikutnya. Nah, sehingga istilah kajian budaya yang kita gunakan untuk memahami psikoterapi interdisipliner itu bagian pemikiran Karl Marx yang kita pakai itu adalah post-Marxisme atau pasca-Marxisme. Marxisme yang dipangkas, bypass, kita melakukan lompat jauh ya, kita pangkas kritik ekonomi politiknya untuk masuk ke apa yang menjadi salah satu yang disarikan oleh filsuf-filsuf analitik feminis Perancis pasca Jacques Lacan wafat, yaitu budayanya. Nah, di mana sih budayanya? Di buku Das Kapital misalnya, atau Manifesto Komunis atau Grundrisse, itu akan kita temukan dari post-Marxisme ini, yaitu gabungan ketiga hal, Marxisme, psikoanalisa, dan semiotika budaya. Satu buku yang saya rekomendasikan dalam memahami post-Marxisme di dalam psikoterapi interdisipliner itu adalah buku Filsafat Politik Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe. Ernesto Laclau itu dosen Argentina, Chantal Mouffe itu Belgia kalau nggak salah. Hegemony and Socialist
Strategi tahun 85 diterbitkannya. Buku ini adalah buku yang ditulis dengan pendekatan non-genealogikal, artinya sanad silsilah referensinya itu memang tidak runut, itu bukan tanpa tujuan untuk mendekonstruksi apa yang dipahami orang sebagai politik atau filsafat politik. Sebab sekali lagi saya ingatkan, politik itu menjadi core atau inti dari psikoterapi interdisipliner. Budaya, semiotika, sosial itu adalah lapisan-lapisan di luar politik. Politik menjadi inti, gravitasi bumi sebagai analogi ya. Andai kata psikoterapi interdisipliner itu adalah sebuah bumi, maka inti gravitasinya, inti buminya adalah politik dan filsafat politik. Di luarnya itu ada budaya, ada sosial, dan paling luarnya itu justru ekonomi. Paling luarnya itu adalah ekonomi. Jadi ketika di buku Das Kapital itu ekonomi dan politik berada sejajar, maka di pasca Marxisme dalam pemahaman saya untuk psikoterapi interdisipliner itu justru politik kita pindahkan sebagai inti kajian. Ekonomi itu paling luar. Nah ini istilahnya adalah kajian Freudo-Marx, Sigmund Freud dikombinasi dengan Karl Marx. Freudo-Marx, sebuah analisis ekonomi politik Marx dengan kajian-kajian psikoanalisis yang mengkritisi psikoanalisa klasik, psikoanalisa antik Sigmund Freud. Boleh dilanjut slide berikutnya. Nah, slide sebelumnya tadi yang apa? Persis setelah yang Laclau sama Move itu apa, Mas? Di scroll ke atas mungkin ya. Setelah ini, oh ini ya, langsung ke ini ya, benar ya? Apa? Betul, Mas. Langsung ke situ, Mas. Oke, betul ya, oke. Nah, mengapa kita harus meninggalkan Sigmund Freud? Tentu dalam pembacaan saya atas yang kotak di bawah itu Irigaray, Luce Irigaray, Julia Kristeva, Jacqueline Rose, dan ada beberapa nama lain. Kita mengetahui bahwa logika Sigmund Freud, silogisme matematis dia itu tidak kena atau illogical atau irasional. Dalam keyakinan kemanusiaan saya, mustahil seorang pakar saraf itu berpikir secara irasional. Artinya, dia sengaja tampak irasional agar mengundang kritik. Mungkin saja ini hanya kecurigaan naif dari seorang saya ya gitu. Tapi dalam logika saya, dengan segala privilege Sigmund Freud bukan manusia yang bodoh. Dia bukan manusia yang meresikokan posisi privilege politis jabatan struktural fungsionalnya di organisasi psikiatri Wina dengan mempublikasikan Oedipus kompleks, Elektra kompleks, Ego dan ID hanya untuk dikritisi habis-habisan oleh para koleganya. Tidak. Fakta bahwa dia berada di dalam institusi terbesar psikiater di Wina, di ibu kota Austria, itu artinya dia didukung oleh jejaring oligarki, organda, ilmuwan yang bergerak di berbagai bidang, termasuk bidang hukum. Ada itu di internet artikel-artikel ilmiah dia duet berdua sama hakim tinggi Wina, seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, sehingga istilah yang radikal, yang benar untuk menuduh Sigmund Freud itu tentu kita nggak pakai ini ya, matematika aljabar gitu, irasional, illogical, bukan. Karena kita sudah masuk ke konteks sosial budaya, filsafat, maka kita akan menggunakan istilah-istilah seperti yang saya tampilkan di layar. Sigmund Freud
itu seksis, misoginis, falosentris, tidak etis, pseudo-radikal, dan pseudo-science. Bukan hanya Sigmund Freud, tapi anaknya Sigmund Freud juga, Anna Freud, Jack Lacan juga, dan kawan-kawannya juga. Semua pemikir Barat pada masa-masa itu, sebelum Perang Dunia I, dalam pemahaman saya, bersuku etnis Anglo-Saxon, ras Anglo-Saxon, itu memenuhi semua kriteria yang kita tuduhkan kepada mereka: seksis, misoginis, falosentris, tidak etis, pseudo radikal, dan pseudo science. Satu korban malpraktik Sigmund Freud yang harus kita ingat-ingat terus, tapi tentu bisa jadi bukan hanya dia, bisa jadi lebih dari satu orang, yaitu nama aslinya adalah Bertha Pappenheim, nama palsunya Anna O, yang dituduh Sigmund Freud mengalami kejang-kejang histeria dikarenakan serangan panik, takut ayahnya wafat di tempat tidur di bangsal rumah sakit yang tadinya itu dipegang oleh dosennya Sigmund Freud, dokter residen, tapi kemudian entah dengan cara bagaimana Sigmund Freud memperoleh pasien itu, entah dengan cara bagaimana pula pasiennya perempuan, karena tentu kita harus melibatkan masalah gender di sini, karena psikoterapi interdisipliner itu juga merupakan objek kajian feminisme. Seperti saya katakan tadi, tentu dengan privilege Sigmund Freud tidak sulit dia memperoleh satu pasien di masa-masa dia masih ujian koas untuk mendapatkan bekal dia sumpah dokternya itu, ya gitu, kesuksesan dia yang dinilai oleh residennya untuk diberi hak menerbitkan buku-buku penting yang menjadi batu fondasi ilmu psikiatri modern. Bahkan kita di Indonesia pun melabeli Sigmund Freud sebagai bapak psikologi modern. Itu hal yang sangat buta sejarah, dan nanti kita bisa juga diskusikan masalah kanonisasi negara Indonesia atas Sigmund Freud ini. Lalu selain Anna O atau Bertha Pappenheim, ada juga Sylvia Plath. Dia sastrawan Amerika Serikat yang wafat bunuh diri dikarenakan salah diagnosa kelompok psikiater Amerika berisikan setidaknya 6 orang. Jadi ada apa ya? Yaitu 6 orang. Itu terdapat maaf ya. Nah, itu terdapat di buku itu terdapat di buku Jacqueline Rose, The Haunting of Sylvia Plath, tahun 1949. Jacqueline Rose itu adalah kritikus sastra pasca modern, seorang feminis juga, orang Inggris, mengajar di Birkbeck Institute of Humanities, profesor humaniora di Devon, London. Nah, dari buku Jacqueline Rose itu kita bisa melakukan analisa semiotika teks berbekalkan filsafat psikoanalisa yang ada di buku Egrid, Jack Lacan, dalam membaca petanda-petanda dan penandaan si pengarang atas petanda-petanda itu, tentu dalam alam bawah sadarnya, karena Jack Lacan tidak pernah bicara tentang alam sadar atau alam setengah sadar. Jack Lacan itu hanya mengkaji alam bawah sadar. Itu yang membedakan dia dengan Sigmund Freud. Nah, buku The Haunting of Sylvia Plath itu mendemonstrasikan bagaimana teknik-teknik psikoterapi melalui teks. Artinya kita sebagai psikoterapis itu dapat menyembuhkan analisan pasien melalui enunciasi
review ulasan atas karya sastra dia. Jadi dalam pandangan saya sekarang itu kritik sastra itu tidak cuma berperan sebagai ajang polemik antar kritikus sastra, namun juga dapat menjadi utilitas atau alat menyembuhkan jiwa si pengarangnya. Bahkan mungkin jiwa kitanya sebagai psikoanalis juga mampu tersembuhkan oleh uh, proses dialektika filsafat antara kita analis dan analisan, komunikator dan komunikan gitu. Boleh agak di scroll sedikit aja ke ujung bawah slide ini. Halo Kang Akmal, bisa di scroll dikit, dikit aja. Enggak, apa masih dia tadi, cuma ada teks yang kepotong yang apa tuh? Yang tadi falocentris setelah, nah ini kalau agak di zoom dikit, soalnya ini layar handphoneku enggak masih di slide yang sama, tapi yang feminis etis tuh agak diperjelas tuh. Yang kiri garai ke bawah tuh agak diperjelas. Nah, feminis etis di zoomin mungkin ya, sekedar di bagian yang feminis etisnya itu aja. Nah, itu ke bawah. Nah, feminis, etis, radikal, saintifik itulah istilah-istilah yang akan kita gunakan untuk melabeli pemikir-pemikir anti-Freud, filsuf-filsuf anti-Freud, psikoanalis-psikoanalis yang sudah mengetahui bagaimana konstruksi berpikir dalam konstitusi filsafat psikoanalisa Freudian antik. Boleh di slide berikutnya, lanjut next slide. Nah, bagaimana apa mengapa itu analisis semiotika kebudayaan? Karena inilah apa ya, tajuk berikutnya dalam judul besar psikoterapi interdisipliner. Bermula dari Jacques Lacan, itu psikoanalisa antik Freud mengalami perbelokan kebudayaan atau cultural turn. Artinya, psikoanalisa tidak lagi bersifat sebatas pemeriksaan klinis, namun digunakan untuk menganalisis fenomena sosial budaya, bahkan ekonomi, hukum, agama, dan lain-lain. Itu dihitung dari 1966, tahun terbitnya buku Eclipse, kumpulan terpilih seminar-seminar Jacques Lacan di seputaran Paris saja. Nah, ini agak aneh ya. Jadi Jacques Lacan itu jangan teman-teman pahami sebagai orang yang paling paham budaya Perancis. Dia hanya paham kota Paris. Itu pun bisa jadi ketika kita verifikasi ke orang-orang Paris pada masa itu yang masih hidup ataupun anak kemenakannya, cucu-cucunya, jangan-jangan ada banyak pemikiran Jacques Lacan yang keliru dalam memahami apa ya, alam bawah sadar masyarakat kota Paris. Itu pekerjaan lainnya. Boleh dilanjut slide berikutnya. Next slide. Nah, analisis produk budaya berbekalkan psikoanalisa budaya Jacques Lacan itu apa aja sih yang bisa kita analisis? Virtually speaking, semua bisa. Dari buku seperti sudah ditunjukkan oleh Jacqueline Rose di buku The Haunting of Sylvia Plath tahun 49. Film juga bisa, paling populer dilakukan oleh mahasiswa S2 Sanata Dharma tahun-tahun 2020-an. Pertunjukan panggung, musik, lirik. Boleh di scroll ke bawah, Mas. Margin bawah slide-nya itu kehalang ini soalnya apa? Toolbar aku. Nah, oke. Pertunjukan panggung, musik dan lain-lainnya.
lirik lagu juga bisa. Musik itu artinya notasi, not baloknya itu bisa kita analisis apa semiotikanya, simbol-simbolnya. Film itu dalam bahasa Perancis ada istilah mise en scène, segala hal yang tampak pada layar itu adalah reka ulang kehidupan nyata dengan fantasmagoria ya. Uh, fantasi si pembuat filmnya yang itu bisa jadi satu orang atau atas sebuah tim terdiri atas sutradara, pengarah gaya, even ahli busana, itu semuanya bekerja sama untuk reenactment, mereka ulang peristiwa sosial, kesejarahan, kebudayaan di medium layar lebar atau film. Tentu film ini juga ada banyak macam, banyak genre, dari dokumenter, fiksi, docu-fiction, dari segi durasinya ada film pendek, film panjang, feature film, art house film, bergantung pada aliran estetika politik yang teman-teman pikirkan ketika mendengar kata film. Apakah Eropa, Amerika, atau Bollywood, atau Hollywood, dan kategorisasi kiblat-kiblat estetika film ini kan juga menunjukkan kelas-kelas ekonomi sosial di negara bersangkutan. Atau bahkan film Indonesia tentu sangat-sangat bisa kita menganalisis, bahkan mengutilisasi sebuah film Indonesia untuk menyembuhkan jiwa pasien. Jadi inilah poin besar saya, bahwa sebuah produk budaya populer ketika dianalisa secara psikoanalisa, simbol-simbolnya itu mampu memasuki alam bawah sadar atau secara subliminal untuk menyembuhkan yang terrepresi dari pasien, hasil dari opresi pemerintah dengan kejahatan kebudayaannya, yang melakukan sensor atas apa yang boleh atau apa yang tidak boleh kita tonton dengan berbagai alasannya. Dari waktu ke waktu, pemerintah Indonesia itu menyensor apakah itu satu film utuh atau fragmen-fragmen film, tentu melalui ya apa yang kita kenal sebagai lembaga sensor film. Tentu ada alasan moral di balik itu. Namun dalam usaha kita meraih sebuah kebenaran, apakah itu kebenaran subjektif, kebenaran imajiner, atau kebenaran real, kita memerlukan semua sumber film, buku, pertunjukan panggung, musik, dan lain-lain untuk menyembuhkan jiwa pasien dan juga jiwa kita sendiri, karena it works both ways gitu. Sudah didemonstrasikan juga oleh Sigmund Freud, dipertegas juga oleh Jack Lacan di buku Ekris, bahwa ketika seorang psikoanalis, seorang analis, psikoterapis itu menyembuhkan, menganalisa jiwa, analisan pasien, komunikannya, si komunikator atau kitanya itu juga terpengaruh, sebab semua manusia itu memiliki sisi-sisi spektrum emosi yang itu tidak bisa tidak terpengaruh oleh kemampuan primordial kita dalam berempati. Benar bahwa ada istilah antipati, benar. Namun dalam pemahaman saya, antipati inilah sebagai hasil dari opresi negara yang merepresi alam bawah sadar kita, sehingga kita dicek secara psikometri oleh psikolog atau psikiater di rumah sakit umum daerah di provinsi masing-masing sebagai manusia yang checklist gitu, antipati. Padahal dalam pemahaman saya tidak ada satupun manusia yang antipati. Dia hanya belum menemukan analis psikiater atau psikoanalis atau psikolog yang mampu memahami apa sesungguhnya yang dia pendam dalam hatinya. Inilah tujuan dari mengangkat produk budaya populer sebagai bahan untuk mengungkap apa yang dipendam oleh seorang pasien. Mengapa budaya populer? Selain bahwa memang itulah yang dikaji dalam pasca Marxisme, saya yakin dalam pengalaman kita semua,
produk budaya populer itu lebih dekat dengan kehidupan keseharian kita, utamanya sebagai generasi muda, katakanlah usia legal 21 plus, atau katakanlah di bawah usia 40, atau bahkan anak SD hingga anak SMA itu dapat secara sembarangan atau serampangan, secara imajinatif kita masih kategorikan sebagai anak muda. Sebab kategori anak muda, anak tua, dewasa, ini juga merupakan hal yang saya tentang secara personal, sebab itu merupakan hal yang diderivasi dari sosiologi barunya Pierre Bourdieu, sepemahaman saya. Dan psikoterapi interdisipliner yang saya anut itu adalah yang anti Bourdieu. Anti Bourdieu artinya berbekalkan filsafat Jacques Rancière, utamanya dari dua buku, Dissensus on Aesthetics and Philosophy, on Aesthetics and Politics, Disagreement on Political Philosophy. Kedua buku ini menjadi bahan saya untuk anti Pierre Bourdieu, anti mengklasifikasikan pasien atau manusia berdasarkan strata, kasta, sosial, ekonomi mereka. Mengapa? Memandang pasien dengan segala hal kekayaannya, kelas sosial, untuk mencapai penilaian harus diciptakan dengan cara menjebaki relasi kuasa antara kita yang komunikator dengan komunikan yang sama-sama membutuhkan penyembuhan jiwa. It's a feasting, vice versa, sawang sinawang, saling apa ya, mubadalah gitu, ketersalingan. Ada asas ketersalingan yang kita kedepankan dalam melakukan psikoterapi berlapiskan kajian-kajian interdisipliner ini. Boleh slide berikutnya, next slide. Nah, jadi ini salah satu teori yang saya coba rumuskan. Saya menamainya triadik psikoanalisa interdisipliner, yaitu ada 3 kategori penyakit jiwa yang menjadi sasaran pemeriksaan. NPD, mungkin teman-teman sudah familiar, Narcissistic Personality Disorder. BWO, mungkin belum sebegitunya familiar, sebab datang dari antinya Freud, yaitu skizoanalis, psikiatri materialis, 2 orang, Gilles Deleuze dan Felix Guattari. Gilles Deleuze itu dosen filsafat, Felix Guattari itu psikiater, dua-duanya alumni Sorbonne, Paris, Perancis, dan teman-teman boleh mengulik-ngulik bagaimana relasi geopolitik Eropa pada masa itu 1700-an hingga kontemporer, dinamika proses sosial budaya politik antara negaranya Gilles Deleuze sama Felix Guattari, which is Perancis, dengan negaranya Karl Marx, yaitu Jerman. Nah, NPD atau Narcissistic Personality Disorder, mungkin ya apa ya, narsis gitu, waham kebesaran, megalomania, besar kepala, arogansi. BWO itu singkatan dari body without organ, tubuh mesin yang bekerja tanpa kenal waktu, atau istilahnya itu skizoid. Ada di buku Anti-Oedipus, Capitalism and Schizophrenia, dan buku itu ada sequelnya, A Thousand Plateaus. Nanti saya akan coba rangkum, terus saya share ke teman-teman semuanya. Lantas yang ketiga adalah NGD, Neurodegenerative Disease. Itu bahasa lainnya adalah obsesional neurosis, atau bahasa skizoanalisanya adalah idle atau idle neurosis. Orang-orang yang menganggur sebab berada di puncak kekuasaan dengan segala harta kekayaan, seperti Friedrich Engels. Mereka menganggur sebab bukan berarti mereka sama sekali tidak berekonomi, tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing, namun
Jika dibandingkan, dikomparasikan dengan skizoid, mereka tuh nggak ada apa-apanya dalam hal jam kerja, effort emosi yang dituangkan, ditumpahkan ke dalam pekerjaannya itu lebih passionate BWO daripada NGD. Jadi yang ingin kita deteksi dan kita sembuhkan dari pasien itu adalah ketiga hal ini. Apakah dia narsis, apakah dia tubuh tanpa organ, ataukah dia nganggur. Nah, jangan lupa nganggur ini bukan benar-benar dia nggak punya pekerjaan, tapi dia bekerja, cuma jam kerjanya dia itu nggak sebanyak yang tubuh tanpa mesin, alias para level manager mungkin, atau para bos, atau para investor yang uangnya sudah passive income, sehingga mereka mampu menggaji bawahan, dan otomatis bawahannya inilah yang kita sebut sebagai body without organ dalam istilah deluso guattarian. Satu lagi narcissistic personality disorder ini dalam dugaan saya terdapat di kedua kategori yang lain, yaitu body without organ atau schizoid dan neurodegenerative disease, obsessional neurosis atau IDLE. Nah, boleh dilanjut slide-nya, next slide. Oh, oke ya. Udah ya. Jadi untuk menyambungkan dari yang tadi utilisasi atau penggunaan produk-produk budaya populer yang kita analisa simbol-simbolnya, itu kan istilahnya semiosis ya, semiosis, logo atau ilmu yang membaca what is behind the signs, membaca silver lining, benang merah dari sebuah karya sastra layar, sastra teks, sastra gambar, apalagi itu, sastra pertunjukan, sastra notasi, sastra bunyi, sastra musik. Itu analisis semiotikanya digunakan untuk membaca ketiga simptom yang tadi saya sampaikan, NPD, BWO, sama NGD. Nah, lalu bagaimana parameter sembuh enggaknya? Nah, inilah yang akan kita diskusikan atau bahkan perdebatkan, sebab sebab dalam triadic Lacan, yaitu the symbolic order istilahnya atau Borromean-Knott, ada 3 definisi realitas ya. Ada realitas imajiner, realitas simbolik, sama realitas objektif atau real. Nah, tentu definisi sembuh dalam konteks penyakit jiwa itu adalah ketika pasien koheren cara berpikirnya dengan ketiga realitas itu. Ini yang disebut dengan neurosis. Jika dia tidak koheren alias melantur omongannya, nggak kontekstual dengan keadaan di sekitar, itu artinya dia mengalami psikosis atau histeria. Nah, namun dalam kontestasi istilah ini, histeria itu juga tidak dapat sepenuhnya digunakan untuk melabeli sebuah penyakit jiwa pasien, sebab histeria itu adalah istilah Freudian klasik, Freudian antik yang itu sudah diruntuhkan oleh Luce Irigaray di buku Speculum of the Other Woman, bahwa histeria ini bermula dari kata uterus pada bahasa Latin kuno, Yunani antik atau Yunani kuno, yang artinya rahim pada gender perempuan, sehingga kata uterus ini digunakan oleh Plato untuk merumuskan filsafat, salah satu filsafat dia paling terkenal di buku The Republic, yaitu alegori Goa. Alegori Goa ini dipandang Luce Irigaray sebagai falosentris, misoginis, seksis. Nah, inilah 2 dari banyak sekali sisi pemahaman falsafah atas kajian-kajian psikoanalitik dari era Freud sampai era sekarang, yang mana kita perlu mawas diri untuk boleh kita menambah-nambah kepercayaan
diri kita dalam mempelajari psikoterapi interdisipliner untuk menciptakan target-target atau triadik kita sendiri. Artinya ketika tadi saya menawarkan 3 kategori penyakit jiwa yang perlu disembuhkan melalui psikoterapi interdisipliner, itu tidak bermakna hanya itulah yang harus jadi patokan, tidak. Jadi teman-teman juga memiliki hak dan tanggung jawab untuk merumuskan penyakit-penyakit jiwa atau arketipe penyakit jiwa Jungian khas teman-teman sendiri. Sebab dalam pandangan saya, individualistisme itu menjadi kunci melakukan psikoterapi interdisipliner. Dengan demikian, saya dalam posisi mengafirmasi salah satu teori pentingnya Carl Gustav Jung, yaitu individuasi. Tadi belum sempat aku sampaikan di sini, karena ada keterbatasan ruang presentasi juga. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, aku perlu sampaikan bahwa semua background thinking dari materi ini adalah afirmasi positif aku pada teori individuasinya Carl Jung. Nah, inilah yang mendasari keyakinanku bahwa psikoterapi itu bisa dilakukan secara face to face, one by one, sebab keunikan tiap orang itu nyata. Itu bukan sesuatu yang delusional. Tiap manusia itu unik, namun ada banyak manusia yang merasa kurang unik, enggak unik, sebagai simptom dari inferiority complex, ketidakpercayaan diri pada yang dipersepsikan sebagai lebih unik dibanding dia, dan itu memunculkan sindrom-sindrom lain, yaitu sindrom erotomania, pengkultusan buta atas seorang idol atau sebuah kelompok, dan itulah yang ingin kita sekali lagi dalam tanda kutip kita sembuhkan dengan cara berdialektika ala filsafat Plato, namun paradigmanya psikofeminisme gitu. Nah, ini akhir dari presentasi saya, semoga berfaedah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih banyak Mas Bernard atas paparannya yang luar biasa elaboratif dan luar biasa kompleks. Sepertinya mungkin rekan-rekan juga tidak mengira bahwa pembahasan terkait dengan psikoterapi interdisipliner ini itu begitu luas, begitu ekstensif dan menjangkau berbagai macam ranah keilmuan, khususnya tadi politik, sosial, yang mana barang tentu ketika kita mengkaji satu ilmu, khususnya pada kesempatan kali ini dari ilmu psikologi, kita perlu melihat bagaimana konteks lahirnya ilmu tersebut pada zamannya. Jadi memang konteks sosial dan politik itu begitu berarti dan begitu sedikit banyak memberikan sumbangsih terhadap lahirnya sebuah ilmu. Ini juga saya jadi teringat sekali satu hal yang membekas dalam diri saya terkait dengan lahirnya psikologi atau kontroversi dalam psikologi adalah adanya politisasi deklasifikasi homoseksual gitu ya. Mungkin rekan-rekan juga sudah mengetahui bahwa itu ada unsur politik yang begitu besar bersamaan dengan gay movement pada tahun 1960. Sehingga dengan demikian dari kajian psikoterapi interdisipliner ini kita bisa melihat bagaimana konsep kesehatan mental itu tidak hanya secara otonom milik ilmu psikologi, tetapi ketika kita kaji lebih lanjut dan lebih luas melalui perspektif sosiologi dan politik, banyak sekali variabel-variabel yang mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Tadi sebetulnya yang telah disampaikan oleh Mas Bernard sudah cukup lengkap, dan saya sedikit mensarikan saja. Satu hal yang menarik dalam psikoterapi kita di Indonesia sendiri, khususnya bersifat kebarat-baratan, meskipun tadi yang disampaikan oleh Mas Bernard sendiri itu menggunakan pendekatan Marx, yang mana itu dari barat, tapi yang jadi titik pentingnya adalah bahwa kita bisa melihat bahwa psikologi Indonesia ini sifatnya eklektik gitu ya. Tadi telah dijelaskan secara gamblang oleh Mas Bernard bahwasannya psikoanalisis itu mengandung begitu banyak macam deviasi, atau tadi Mas Bernard
secara menarik mengatakan eh, kesengajaan untuk dianggap irasional pada Freud gitu ya. Ya tentu Freud itu usia 46 tahun sudah menjadi seorang profesor, seorang neurolog, dan usia 26 juga sudah menjadi dosen di Wina gitu. Sehingga rasa-rasanya tidak mungkin, sangat janggal kalau seorang Freud itu menghasilkan pemikiran yang sekarang kita kenal sebagai psikoanalisis, yang begitu spekulatif dan mengawang-awang gitu ya. Mana data empirisnya, bagaimana secara apa namanya, yang neurologinya bagaimana, ini seorang ahli psikolog. Sehingga dengan demikian, tapi yang menjadi bahan pertanyaan tentu di Indonesia sendiri pendekatan psikoanalis Freud ini begitu menjadi dasar atau katakanlah menjadi sangat masyhur dalam Fakultas Psikologi di Indonesia. Bahkan dalam psikoterapi kita diajari psikodinamika, psikoanalisis, bagaimana unconsciousness itu mempengaruhi individu, yang mana itu lahir dari seorang Freud yang tadi oleh Mas Bena dikatakan sengaja untuk menghasilkan pemikiran yang irasional itu kembali. Jadi memang ya sepertinya Indonesia sendiri masih eklektik gitu ya, memilih ya mungkin psikoanalisis ada ranah-ranah yang positif diambil, ada ranah-ranah yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan mahkamah intelektual diambil, tapi hal-hal yang irasional ditinggalkan. Mungkin itu. Jadi itulah begitu luasnya psikoterapi interdisipliner. Mungkin lebih lanjut rekan-rekan ada yang ingin bertanya? Mungkin karena terlalu luas juga, jadi agak bingung mau bertanya yang bagian mana gitu ya, Mas. Nah, saya ingin bertanya saja ke Mas Benat. Ini Mas, tadi berkaitan dengan yang sebelumnya saya sampaikan, bagaimana tanggapan Mas Bernard dengan praktik pembelajaran psikologi di Indonesia yang sifatnya eklektik? Apakah ini rasa-rasanya Indonesia tidak mempunyai identitas teori psikologinya sendiri, masih sangat mengkiblat pada teori-teori Barat, atau seyogianya kita punya satu pegangan identitas psikologi kita ini mau dibawa ke arah mana? Bagaimana, Mas? Ya, tentu yang tadi aku luput sampaikan, periode sejarah terdekat dalam promosi mental health awareness atau MHA di Indonesia itu adalah periodisasi ketika Barack Obama naik jadi POTUS atau President of the United States tahun 2015. Jadi setelah panjang lebar kita beraudisi ya, bertualang dari era Sigmund Freud hingga kontemporer sekarang itu, titik terdekat itu adalah tahun 2015. Dan jangan lupa di antara 2015 sampai 2024 itu ada pandemi global 2020 Februari. Jadi ada dua periode sejarah penyakit mental yang itu Amerika sama Indonesia. Nah, ini kita bisa persempit cakupan sejarahnya untuk mengidentifikasi ada masalah apa sebenarnya dengan pengajaran psikologi Indonesia yang masih terlalu berkiblat pada Amerika, pada Eropa. Nah, satu hal yang perlu aku bagikan itu aku pernah mendengar, nanti bolehlah teman-teman verifikasi dengan akademisi yang teman-teman bisa capai. Salah satu kampus ternama di Indonesia, kalau saya sebut ternama, artinya nggak banyak ya, pasti sudah muncul tuh di kepala teman-teman, ternama ya. Salah satu kampus ternama di Indonesia itu cenderung mengajarkan buku interpretasi mimpi. Jadi ada gejala di kalangan anak S1 psikologi obsesi banget untuk mendekonstruksi mimpi mereka. Tentu ini hasil dari kerancuan berpikir para mahasiswa psikologi Indonesia, khususnya di kampus tersebut, yang mana tentu ketika kita menemukan sebuah simptom, kita jangan langsung memutuskan bahwa simptom ini hanya terjadi di kampus itu aja, tapi bisa jadi di semua kampus gitu. Karena kan namanya kampus kan berjejaring. Nggak ada satupun kampus yang berdiri sendiri tanpa bergabung dalam sebuah institusi yang lebih besar lagi, minimal negara gitu, atau Kemendikbud, atau ya Dikti gitu. Atau untuk masuk ke ranah skizofrenik, uang. Nah, uang ini kan juga jadi salah satu pemikiran kita dalam memahami paradigma
Freudian Marxis, sebab kesehatan jiwa itu kaitannya sama uang, bukan hanya pada spiritualisme kontemplatif, ritual beribadah atau healing atau me time, hal-hal banal, modern dan mundane keseharian, tapi juga pada esensi kehidupan modern kapitalistik kita, yaitu uang. Dan uang ini bukan cuma uang, tapi aset juga. Inilah lapisan ekonomi dari interdisiplinarinya psikoterapi yang kita coba rumuskan saat ini. Obsesi pada mimpi itu hasil dari sistem kepercayaan yang dianut oleh sebuah kelompok masyarakat di sebuah negara berdemokrasi konsensus. Itu sebabnya tadi aku tawarkan satu buku utama, yaitu Hegemony and Socialist Strategy and Lacan de Mouffe. Sebab dalam petualanganku mencari bacaan, baru buku itulah yang menjelaskan betapa bobroknya sistem demokrasi, bukan cuma di negara kita, tapi di semua negara sekarang hampir semuanya menggunakan sistem demokrasi gitu. Bahwasanya demokrasi itu paradoksikal dalam praktik-praktik pragmatisnya untuk menghargai hak asasi manusia dalam bersuara dan berpendapat. Namun di sisi lain ada hegemoni budaya sebagai kejahatan simbolik. Ada di Pierre Bourdieu ya, doxa symbolical violence, sehingga mahasiswa psikologi yang saya maksud ini nggak nyampe pada apa yang lebih penting dari buku-buku Sigmund Freud ketimbang mempelajari tentang bagaimana cara tips-tips menafsirkan mimpi gitu. Menafsirkan mimpi itu nggak masalah karena itu mampu mengungkap apa yang terrepresi dari kita. Tapi kalau kita berhenti di situ, maka kita nggak akan pernah mampu membaca konstelasi luas hegemoni jangan jauh-jauh oleh negara, namun dalam kampus kita sendiri, komunitas kolektif kita sendiri juga dapat terjadi sebuah hegemoni, dominasi keilmuan, dominasi reproduksi pengetahuan. Itu sebab aku tadi menyampaikan bahwa 3 kategori penyakit jiwa yang bisa kita sasar itu hanya pandangan individual saya saja gitu. Itu bukan sebuah usaha menghegemoni pemikiran teman-teman semuanya agar teman-teman semuanya meninggalkan seluruhnya ajaran dosen teman-teman semua untuk mengadopsi apa yang saya ajarkan. Enggak seperti itu cara memaknainya gitu. Nah, ketidakmampuan memahami hegemoni ini sehingga ketidakmampuan memahami hegemoni inilah yang mengekalkan ajaran-ajaran klasik psikoanalisa Sigmund Freud di level topnya itu ya. Nah, level hierarki relasi kuasa topnya itu dosen honorer, dosen tetap, dekanat, bahkan rektorat itu menjadi kuat bukan semata-mata karena mereka terlahir powerful atau kuat, tapi karena kebodohan kita sendiri dalam belajar, dalam melakukan pendekatan yang lebih antropologistik untuk sebuah kajian yang sangat spesifik, yaitu kejiwaan. Inilah yang harus kita pegang erat-erat, bahwa jiwa itu memang spesifik. Namun jangan lupa ada Carl Jung yang dia fokusnya bukan cuma ke jiwa pasien, tapi bagaimana sistem sosial itu mempengaruhi jiwa pasien ini. Nah, aku kan suka film Hollywood ya, jadi aku pengen ngajak teman-teman semuanya menonton ulang nanti setelah webinar ini. Joker itu sangat bagus sebagai contoh memahami bahwa gilanya, sintingnya Joker itu bukan karena dia terlahir sinting, tapi dia terlahir normal. Namun keadaan masyarakat Amerika pada masa itu menciptakan keadaan kriminalitas tinggi sehingga Joker mengalami trauma masa kecil dalam menyaksikan kalau saya nggak salah ingat alur filmnya ya,
dalam menyaksikan orang tua kandungnya disiksa di depan matanya oleh ya penyiksa atau pembunuh ya. Nah, eh, nah itu satu tawaran jawaban dari aku untuk Kang Akmal. Kayaknya ada Marco Dill nanya Baik. dari Jerman, Kak, kalau nggak salah saya tahu. Marco Dill. Ini Kita ada sering ketemu juga di ya, ada Mbak Didi. Mungkin Mbak Didi Mbak Didi, bisa. Mbak Didi. Ya. Halo Mas, mungkin kalau misalnya boleh dibacakan aja, itu cuma sekedar input sih. Saya dari Austria, Wina, tapi harus cabut Vina, soalnya, jadi maaf cuma bisa teks. Terima kasih. Fulung ya. Ya. Ya, jadi Mbak Didi ini dari Universitas Vienna, Austria. Oh iya benar. Ya, betul 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 Fulung betul betul. Itu tadi juga belum sempat aku sampaikan berbagai terma bahasa Jerman yang khas psikoanalisa antiknya Sigmund Freud, dan inputan dari Mbak Didi itu melengkapi bolongnya materi saya siang ini, bahwasanya tadi saya sempat menekankan perbedaan mendasar antara psikoanalisa Freud sama Lacan itu ada di bagian kesadaran mana yang jadi kajian khusus mereka itu gitu. Yang Lacan itu unconscious. Nah, tadi dapat inputan dari Mbak Didi kalau Sigmund Freud itu nyampe ke preconscious ya, conscious sama preconscious. Ada tiga kan, conscious, preconscious sama unconscious. Nah, inilah sembari inputan ini masuk, saya juga mau menanggapi dengan perkara Indonesia sebagai negara beragama itu juga mampu menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita tentang mengapa buku ini yang lebih sering diajarkan, mengapa metode Freud masih populer meskipun sudah didebang di mana-mana oleh YouTuber. Tidak sedikit YouTuber muda yang sudah mendebang psikologi dengan berbagai bahannya, yang itu belum aku coba ke cross check data, tapi itu membuktikan apa yang tadi aku tawarkan sebagai jawaban, bahwasanya institusi legal pendidikan tinggi Indonesia jurusan psikologi itu tidak mampu menjawab pertanyaan beberapa oknum anak muda yang menangkap ada yang salah dengan metode pengajaran psikologi gitu. Makanya mereka lari ke YouTube untuk berkoar-koar tentang apa yang mereka anggap benar tentang psikologi, khususnya Freud. Dari yang aku pernah tonton, maaf aku lupa nama YouTubernya, tapi dia cowok masih muda, usia 20-an awal. Dia hanya membedah Freud. Dia belum sampai ke Lacan, belum sampai ke Carl Jung, namun itu sangat dapat dipahami karena memang Freud itulah yang menjadi sekali lagi untuk meminjam istilah agama Islam ya, Sigmund Freud itu yang menjadi kiblat para pengajar psikologi di negara kita. Dalam hal ini ada satu buku yang penting juga untuk kita bahas, yaitu Totem and Tabu. Itu sudah masuk ke ranah sosial, dan itu akan memberikan jawaban yang lebih banyak tentang mengapa di negara kita masih berpatok ke Freud dan bukannya yang lain gitu. Lalu satu lagi yang mau saya tambahkan, kan tadi dari Freud. Nah, dari Marshall bagaimana? Ada mafia Berkeley, sekumpulan dosen ekonomi Indonesia dari sebuah kampus yang itu melakukan kejahatan akademis, ada di Wikipedia, teman-teman bisa baca, dan gabungan antara hegemoni budaya para dosen-dosen psikologi
dengan tambahan mafia Berkeley itu melengkapi kecurigaan kita atas didorongnya buku-buku tertentu untuk terbit dan dimasukin ke kelas. Contohnya Ego and ID atau Tafsir Mimpi atau The Interpretation of Dreams, Quantum and Taboo, dan bukan buku-buku Sigmund Freud yang lain. Misalnya saja sejauh ini saya belum pernah mendengar rekaman-rekaman kasus-kasus Sigmund Freud sungguh-sungguh jadi pembicaraan publik. Padahal kan banyak kasusnya Freud, bukan cuma Anao atau Berta Pappenheim, tapi ada obsesional neurosis, itu ada Periatikus, The Red Man, ada Dora, ada banyak lagi pasien Freud yang lain yang demi kebenaran, apakah itu kebenaran imajiner, kebenaran simbolik, kebenaran real atau objektif, semua kasus Freud yang bisa kita peroleh itu harus dipaparkan ke mahasiswa agar mahasiswa itu mendapatkan pandangan yang luas, tidak dikerangkeng oleh demarkasi geopolitik untuk menemukan dalam tanda kutip kemurnian kebenaran tentang apa sih jiwa itu sebenarnya gitu. Nah itu yang menjadi pencarian tanpa akhir kita adalah tidak tebang pilih dalam membaca buku, tidak diskriminasi atas buku, agar kita sepenuhnya masuk ke jiwa kita sendiri akan konsep ultimat dari definisi jiwa. Gitu. Baik, terima kasih Mas Bernard. Terima kasih Mbak Didi atas tambahannya. Memang betul Freud ini tertarik gitu ya terhadap bagaimana mengkomunikasikan konflik intrasikis dengan apa yang terjadi dengan kesadaran itu, sehingga muncullah jembatan yang disebut sebagai wilayah prasadar. Kalau misalnya memang tidak ada peran Freud untuk kemudian mengkomunikasikan interpretasi psikoanalisis ini pada sebuah proper report gitu ya dalam kondisi terapeutik, tentu empati ini hanya akan menjadi pada ranah tataran prasadar. Meskipun pada karya Freud yang lain, memang saya pernah baca dalam Freud 1923 itu di Ego and ID itu dijelaskan moralitas itu berada pada wilayah prasadar sebetulnya. Jadi bukan pada wilayah unconscious sebetulnya pembentukan moralitas itu. Jadi ini adalah bentuk minat Freud untuk mengkomunikasikan konflik intrasikis dengan kesadaran itu tadi. Moralitas individu itu berdiam diri dan bergerak dalam wilayah prasadar yang kemudian dikonstruksi oleh pembatasan masyarakat atau secara umum disebut sebagai atau secara umum dikatakan sebagai faktor eksternal gitu ya. Nah, sebetulnya argumen Freud tentang moralitas berada pada wilayah prasadar ini kita dapat temukan dalam banyak khasanah filsafat gitu ya. Khususnya di era klasik, tokoh-tokoh dialog seperti Plato itu mengusulkan pandangan bahwa masyarakat berperan sebagai sarana untuk meredam dorongan agresif. Nah, jadi penjelasan sederhananya manusia itu memiliki ID, memiliki agresivitas, memiliki impuls-impuls primitif, itu ditekan oleh masyarakat gitu ya, oleh satu sistem sosial, oleh satu, kalau dalam teorinya Yuri Bronfenbrenner itu oleh keluarga gitu, karena keluarga adalah satu mikrosistem paling dekat pada individu. Karena ditekan maka muncullah moralitas. Jadi moralitas sendiri itu belum memunculkan dirinya pada ranah kesadaran, tapi itu masih dalam prasadar karena itu adalah bentuk penekanan atas tadi agresi-agresi dan impuls-impuls primitif. Itu mungkin tanggapannya sedikit saja. Lalu ini juga ada itu tuh masukan dari Mbak Didi lagi tuh, Edith Stein. Ya, ini sebelum ke Mbak Didi lagi ada dari Mbak Ayu. Memberi pendapat, kalau boleh ikut berdiskusi sedikit, saya setuju dengan Mas Bernard bahwa perkembangan psikologi tidak lepas dari gejolak politik sosial pada masanya, begitu pula bahwa metode Freud ada beberapa hal yang di dalamnya yang tidak dapat diaplikasikan dalam dunia nyata. Namun, dalam pendapat saya, sama seperti semua perkembangan lainnya, kita memiliki awalan mula. Saat ini sudah banyak perkembangan ilmu psikologi yang dapat menjelaskan manusia, dan saya mendorong teman-teman mahasiswa untuk terus mengembangkan ilmunya. Anggaplah kita pelajari Freud sama seperti kita melihat sejarah, ada hal baik yang bisa kita ambil dan ada hal yang sudah perlu kita tinggalkan. Terima kasih banyak untuk penjelasannya luas tentang
betapa belajar itu tidak linear maupun hanya melihat satu sisi saja. Itu tanggapan dari Mbak Ayu. Gimana Mas Bernard, apakah ada tanggapan cut-nya? Ya, betul. Singkatnya adalah ini apa ya? Ada sekelumit kecurigaan saya dari era apa? Athena ya. Era Athena itu gimana ceritanya knowledge kumpulan tahu ya, kumpulan tahu, bukan tahu tempe tapi kumpulan knowing ya. Kumpulan knowing itu kok dipisah-pisahin sih antara psike terus maaf, bukan pada masyarakat Athena tapi pasca Athena ya, setelah apa kekaisaran Yunani itu diruntuhkan oleh perang di sekitarnya itulah apa kebingungan saya mengapa sebuah ilmu itu dipecah belah dalam konotasi negatif atau ya namanya kecurigaan, suspicion pasti negatif ya, dan kita harus sebagai pembelajar harus memelihara suspicion kita, karena itulah nalar kita dalam menelusuri kehidupan tuh harus memelihara suspicion kita, kecurigaan kita. Kecurigaan saya adalah ada praktik-praktik politik negara-negara pramodern pasca Athena runtuh untuk tidak memunculkan bibit-bibit potensi kekuasaan baru di Yunani sebagai poros ilmu sekuler yang itu dilakukan dengan cara melakukan epistemological violence, kekerasan epistemik, dengan cara satu ilmu yang tadinya utuh, yang universal, tentang psike, tentang ruh, jiwa, akli, nakli, itu dikaburkan dengan mengambil sisi-sisi filsafatnya dikeluarin, jadilah fakultas filsafat, ekonominya dikeluarin, jadilah fakultas ekonomi, dan seterusnya dan sebagainya gitu. Inilah apa ya kekerasan epistemik pertama di sepanjang sejarah umat manusia modern yang harus kita apa jawab dengan istilah yang sudah jarang dipopulerkan oleh media, yaitu polimatik, pemikir polimat seperti Leonardo da Vinci, seperti para pendiri Amerika Serikat, manusia yang mengetahui semua hal tanpa pengecualian, dan itu biasanya dia juga seorang polyglot, mampu berbahasa semua bahasa. Yang ini dalam kajian Katolisisme dianggap sebagai iblis, Lucifer, setan, jahat, evil, demon, demonik. Kalau demonik pasti kita ingat buku Black Book sama Red Book-nya Carl Jung. Itu hasil dari dia dianalisa oleh Sigmund Freud, keluarlah sisi gelapnya itu, shadow-nya itu, bayangannya itu yang terrepresi oleh pemerintah Pemkot Wina pada masa itu untuk tujuan politik, tentu saja hegemoni budaya, tentu saja. Artinya Carl Jung pada masa itu dianggap berpotensi untuk mengganggu kestabilan negara dengan kecerdasannya, sebab lahirnya Sigmund Freud itu tentu dia mampu membaca potensi IQ, SQ, EQ seseorang atau mahasiswinya, dan itu mungkin bagi jiwanya Freud mengancam kekuasaan dia, sehingga dia menganalisa Carl Jung di saat pada saat yang sama etika psikoanalisa itu masih diperdebatkan, bahwasanya praktik psikoterapi itu dilakukan di ruang tertutup, cuma 2 orang antara psikiater sama pasiennya. Itu kan di sebuah negara bermoral sangat-sangat wajar jika itu jadi bahan perdebatan kolega-kolega Freud itu sendiri. Namun yang tadi saya sampaikan adalah bahwa perdebatan ini, polemik ini pun mencurigakan bagi kita semua. Jangan-jangan polemiknya dibikin-bikin biar orang teralihkan perhatiannya dari membaca karya sesungguhnya Carl Jung, yaitu 2 buku kontroversial, isinya gambar-gambar satanik seperti kartu tarot zaman medieval abad pertengahan antikitas Inggris, di buku merah The Red Book sama buku hitam The Black Book. Saya ketemu The Red Book ada di internet, tapi di Black Book
buku The Black Book nggak ada. Bisa jadi Black Book itu juga dibikin-bikin dikarang-karang oleh pengguna internet yang berpihak pada kepentingan politik global utara atau sisi-sisi barat bumi ini. Tapi dari situ kita bisa menilai sedikit banyak moralitas orang barat secara umum itu mencegah kita orang timur dalam belajar. Jadi ini adalah kejahatan terbesar umat manusia yang bukan sekali dua kali dilakukan, tapi berulang kali secara kontinu, terencana. Grand Master Plan, ada blueprint-nya untuk mengekalkan sebuah poros kekuasaan yang itu menyimpan semua literatur yang kita butuhkan untuk hidup dari waktu ke waktu, dan dengan cara mendiskusikan ini secara terbuka, harapannya kita jadi mengetahui sesungguhnya seorang manusia itu nggak bisa dilepaskan dari semua buku yang dia pernah tulis, bukan hanya yang diterbitkan, tapi yang belum atau tidak diterbitkan itu justru lebih penting untuk dibaca, karena disitulah sesungguhnya bayangan gelap dia, shadow-nya dia itu di buku-buku yang tidak ya terbitkan. Ada satu istilah Umberto Eco, ya, filsuf semiotika Eropa modern, anti library, anti perpustakaan, yaitu koleksi buku-buku yang nggak kita baca dengan berbagai alibi. Justru itulah yang diri kita, self kita, ego ID kita, bahkan bagi pasien skizofrenik, alter ego kita itu ada di buku-buku yang tidak pernah kita baca. Ini bayangkan jika banyak literatur tentang Freud yang nggak bisa kita akses, nggak bisa kita baca, artinya bukan hanya kejahatan epistemik yang dikerjakan oleh bangsa Eropa hingga sekarang, setelah masa penjajahan lama itu berakhir atau dalam tanda kutip berakhir, ya, bukan hanya kejahatan epistemik, tapi kejahatan mental, kejahatan kejiwaan, manipulasi mental atas masyarakat Oksidong atau Oksiden bekas dijajah, yang tentu secara demarkasi geopolitik itu terletak secara geografis di belahan bumi tengah ke selatan gitu. Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, hingga Asia Tenggara, termasuk terkhususnya Indonesia, yang saya pandang secara personal lebih parah keadaan mentalnya daripada India. Dan kalau misalnya teman-teman lihat ada video-video viral di TikTok, warga desa Perindavan jualan jajanan nggak pakai sarung tangan, itu jangan dikira itu udah yang paling parah. Ada yang lebih parah lagi di kosong, habis kosong, belum ada lagi. Oke, maaf ada pelanggan. Nah, apa tadi ya? Oke, jangan kira Perindavan itu yang terparah, Indonesia lebih parah lagi. Bukan hanya masalah higienitas PKL atau pedagang kaki lima yang diviralkan, namun kaum elitnya membodoh-bodohi diri sendiri dengan postingan-postingan video yang saya pandang sebagai tidak objektif, tidak mempromosikan kenyataan yang real, hanya simbolik. Itu pun bukan dalam kejujuran, tapi dalam kekerasannya, doksanya, dan itu karena tidak dilakukan oleh satu orang saja, satu individu saja, maka itu dapat dikategorikan sebagai kejahatan kebenaran imajiner. Inilah artinya ada hegemoni baru di dalam Indonesia, bukan untuk melawan hegemoni Barat, tapi melawan sesama kita gitu. Itu yang sudah dijabarkan oleh penulis naskah Babat Tanah Jawi. Babat Tanah Jawi itu
bisa juga jadi apa ya, buku pertama yang harus kita baca dengan hati-hati untuk menganalisis semiotikanya itu, makna di baliknya itu secara hermeneutika, atau bisa pakai apa, grafik Lacan. Kita pahami petanda, kita tandai hingga muncul penanda baru yang secara langsung akan memberi kita jalur referensi bacaan berikutnya yang mana yang harus kita cari di internet, yang sesungguhnya benar-benar kayak hutan belukar ya. Tidak mudah memperoleh informasi dari internet yang valid. Kita butuh mengkurasinya, sehingga tawaran saya berikutnya adalah kita mulai dari Babat Tanah Jawi, untuk mendekonstruksi politik Jawa sentris terhadap hegemoni budaya di Indonesia kontemporer, agar kita tahu dari kita masing-masing ini kan pasti jiwanya beda-beda, Kak. Karena saya masih meyakini individuasi karya itu benar valid, logik. Kang Akmal, Mbak Didi, Mbak Ayu, saya itu sangat mungkin selera bacaannya itu akan Freud itu beda-beda. Mungkin ada yang lebih suka mempelajari sisi-sisi sosialnya, atau filsafatnya, rohanianya, atau politiknya, atau bahkan seperti saya ekonominya gitu. Yang saya sukai dari apa ya, trajektori mempelajari Freud ini gitu. Nah, itu apa tambahan dari aku. Baik, terima kasih Mas Bernard. Mungkin karena waktunya sudah sudah over sekitar 13 menit, kita bisa beri tambahan waktu mungkin sekitar 2 menit, karena dari jadwal itu kan 14.30. Mungkin ada tambahan dari Mbak Didi bagaimana? Apakah suara saya jelas? Jelas, Mas. Jelas. Sip, makasih. Mohon maaf Mas, ini mungkin cuman kayak nambahin aja sih, bukan nambahin juga, tapi mengapresiasi gitu. Saya setuju gitu dengan apa yang dinyatakan oleh Mas Bernard dan juga apa yang dibicarakan sama teman-teman semua. Dalam ranah besarnya memang masih banyak sekali teori-teori, ya katakanlah Eropa dan juga Amerika yang memang kurang aplikatif gitu, atau mungkin sangat nggak aplikatif ketika itu diterapkan di keadaan sosial Indonesia. Kalau misalnya boleh share, kayak yang terakhir saya pulang ke Indonesia tahun lalu, itu pas saya di Gojek, bukan Gojek, di Gokal dan lain sebagainya kayak begitu, bahkan supirnya sendiri itu tuh yang barusan kenal, beliau itu tuh sudah mau gitu dan sudah merelakan beliau tuh share tentang gimana cerita hidupnya beliau, yang beliau katanya diusir oleh bosnya dan lain sebagainya. Di otak saya yang ada tuh justru wow, yang dilakukan oleh beliau ini tuh sangat bertentangan gitu dengan teori trust misal yang saya pelajari, bahwa bagaimana trust di sini itu kan harus dari si trustingnya itu kan mempercayai trustor untuk tidak mengkhianati paling tidak dengan apa yang udah dibicarakan, tetapi beliaunya ini tuh sangat sukarela gitu untuk menceritakan apapun yang padahal saya sendiri itu asing. Dan pada saat saya di salon pun orang di sebelah saya itu ibu-ibu, beliau juga bisa ngomong apapun bahwa beliau udah cerai sama istrinya dan lain sebagainya. Jadi apa ya, teori-teori yang saya ketahui tentang gimana confidence, gimana tentang trust dan lain sebagainya tuh ambiar kayak begitu. Cuman ya itu sih Mas, kalau misalnya terkait akademisi sendiri ketika hal tersebut ingin diteliti dan juga balik lagi dinaikkan dalam ranah akademis, pertanyaannya mungkin bukan cuman apakah kita dari kalangan akademisi kayak begitu katakan atau pembelajar itu tuh mau untuk menurunkan katakanlah ego epistemi kita dalam tanda kutip untuk selalu memakai kacamata barat kayak begitu. Kalau saya sendiri karena kebetulan saya berada di Eropa, maka mudah gitu dalam tanda kutip untuk menjual apapun yang ada di Asia gitu dalam tanda kutip. Karena saya seolah-olah kayak menjual bawang di tengah pasar ikan. Orang-orang mungkin lebih mengarah kepada ikannya, kalau saya mengarah kepada bawang kayak gitu. Jadi lebih mudah. Tetapi kalau di Indonesia sendiri, kayak saya pernah bertanya kepada seorang seorang ya spiritualis, kenapa kok beliau tidak mau untuk membilangkan gimana ilmu-ilmunya dan lain sebagainya.
sayangnya gitu dalam tanda kutip kalau misalnya di Indonesia terlepas dari budaya oral ataupun budaya oral yang lebih penting atau yang lebih mengakar daripada budaya tulis itu sendiri, tapi kayak sakralitas ataupun juga sakralitas pengetahuan itu tuh justru berada dalam kediamannya gitu loh. Jadi kayak jarang untuk nge-share misal tadi itu itu trust dan lain sebagainya seperti itu hanya kita pahami sebagai common sense katakan, tetapi yaitu tadi ketika itu mau dituliskan, apalagi yang hal-hal itu tadi yang kayak spiritual dan lain sebagainya, yang padahal itu sangat valuable menurut saya untuk ilmu pengetahuan itu sendiri dan mungkin bisa mencirikan Indonesia, pengetahuan Indonesia ciri khasnya, tapi itu sulit gitu dalam tanda kutip, maksudnya sulit untuk direlakan menjadi sebuah benang lah kayak begitu dibandingkan kotak Pandora itu sendiri. Itu sih. Tapi ya salut dengan diskusi ini, semoga secara luas bisa menginspirasi kita untuk terus berkarya dengan kecirian yang kita punya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Didi. Mungkin Mas Bernard sebagai sekalian pernyataan penutup 1 menit. Bagaimana Mas Bernard? Siap. Baik, silakan Mas. Inferiority kompleks itu mungkin satu-satunya kompleks yang mau nggak mau jadi saya anggap sebagai kebenaran objektif gitu, karena saya juga secara empirik pernah mengalami keanehan seperti itu, dan itu yang mendorong saya untuk belajar tentang psikoanalisa Freud. Itu inferiority kompleks ini benda macam apa sebenarnya gitu, kok kita bisa mengalaminya. Ternyata ada irisan jelas dengan teori pasca-kolonial, khususnya saya masuknya dari Gayatri Chakraborty Spivak, satu esai spesifik Can the Subaltern Speak 1988, itu menjelaskan akan jiwa keindonesiaan kita yang inferior atas superioritas Barat, dan dalam usaha kita memahami psikoanalisa tentu kita harus bukan menjadi superior juga sih terhadap Barat, tapi setara dengan melakukan transaksi narasi bersama-sama Barat, bukan demi apa-apa, tapi demi saling jujurlah kita. Apa sih yang saling kita butuhkan satu sama lain sebagai warga global? Apakah kejujuran ataukah kebohongan? Itu kan pertanyaan yang sederhana, tapi semoga kita semua mampu menjawabnya dengan cepat pula gitu, karena dalam jeda antara pertanyaan selesai dengan jawaban itu adalah jawaban sebenarnya gitu. Artinya kalau kita lama banget butuh waktu untuk menjawab yang kita butuh ini jujur apa bohong sih gitu, artinya kita sudah tahu jawabannya apa gitu. Dan tentu itu simptom-simptom yang bisa dibaca juga oleh seorang psikoanalis, bergantung apakah dia skizofrenik atau dia neurosis. Jumlah detik dan menit yang dibutuhkan seseorang untuk jawab yang dibutuhkan itu kejujuran ataukah kebohongan, itu meletakkan dia pada klasifikasi inferior ataukah superior, inferior ataukah narsisistik gitu. Itu saya kembalikan ke tadi ya kategorisasi yang saya tawarkan untuk psikoterapi interdisipliner. Itu sekaligus penutup dari saya. Baik. Terima kasih Mas Bernard. Sedikit saja dari tadi yang disampaikan oleh Mbak Didi, memang betul kalau teori-teori Barat, teori-teori apa yang kita pelajari di Fakultas Psikologi di Indonesia sangat tidak relevan gitulah ya. Banyak hal yang tidak relevan dengan fakta objektif bagaimana masyarakat kita. Jadi mungkin Mbak Didi mempelajari tentang Erikson, ada trust mistrust, lalu ada supir ojek yang berbicara tentang kehidupan pribadinya, itu mengagetkan gitu. Lalu misalnya ya mungkin kita kalau dalam pandangan psikoanalisis misalnya Elizabeth von Epp, seorang pasien Freud yang mengalami sakit kaki, itu kalau di Wina itu dianggap sebagai ada hal yang kurang beres dalam unconscious-nya pada saat itu. Tapi kalau itu di Indonesia mungkin sakit kaki mungkin ketempelan jin atau apa gitu ya. Tentu perbedaan sistem nilai budaya yang berbeda, maka psikoterapi interdisipliner ini
sepertinya menjadi satu solusi dan jalan keluar baru untuk melihat bahwasannya psikologi perlu bergerak pada ranah yang berasaskan khazanah sosial budaya. Jadi ya kembali lagi konteks itu penting. Mungkin itulah inti dari diskusi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan nanti akan ada sesi kedua kesehatan mental. Sebetulnya ini adalah mata kuliah kesehatan mental gitu ya. Yang keduanya akan diampu langsung oleh psikolog Mbak Tania Ayu nanti pada hari Kamis malam pukul 19 berbicara tentang trauma healing. Ya. Bagaimana kita bisa menyembuhkan trauma-trauma kita yang kita alami gitu ya. Nah, itu langsung diampu oleh psikolog. Ya, tentu pembahasannya akan nuansanya berbeda dengan hari ini. Hari ini pendasaran filsafat yang begitu luas. Nanti pada hari Kamis itu betul-betul psikologi yang teknis, yang formal yang kita pelajari dalam kelas-kelas seperti biasa di ruang psikologi. Jadi ada nuansa yang berbeda tentu saja tanpa mengurangi nilai akademis dan nilai ilmiah yang ditawarkan. Mungkin demikian. Terima kasih banyak Bernard telah berkenan meluangkan waktunya. Mbak Didi telah mampir, Mbak Ayu terima kasih banyak, dan rekan-rekan semua terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.